Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ke materi, mari kita baca ilustrasi berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep persatuan dan kesatuan. Konsep persatuan di sini persatuan itu artinya sesuatu yang utuh, tidak terpecah belah. Lalu ada arti konsep kesatuan. Konsep kesatuan ini meliputi konsep alamiah dan konsep sosial. Nah, yang ada di tabel tersebut itu termasuk konsep alamiah, sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Tadi sudah dibahas tentang konsep kesatuan dalam aspek alamiah. Sekarang kita masuk ke aspek sosial. Konsep kesatuan dalam aspek sosial ini ada dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Silahkan disimak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu mempunyai dua konsep, yaitu konsep desentralisasi dan konsep sentralisasi. Yang pertama ini kita akan membahas yang tentang desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi itu, bentuk negaranya di dalamnya itu ada pembagian daerah. Nah, daerah-daerah itu sendiri diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri rumah tangga daerahnya. Tetapi, walaupun diberi wewenang, tetap yang tertinggi itu tetap berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah itu hanya diberi pelimpahan, tetapi mereka juga harus tetap nurut sama yang namanya pemerintah pusat. Selanjutnya, konsep negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dengan sistem sentralisasi ini, semua urusan itu berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, daerah-daerah itu hanya menerima segala keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintah pusat. Daerah tidak mempunyai wewenang untuk membuat peraturannya sesuai dengan keadaan daerahnya sendiri. Nah, ini dia konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena luasnya negara Indonesia, pastilah Indonesia itu mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan itu pun terkadang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, kita patut bersyukur terhadap keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia serta harus dioptimalkan sebaik mungkin.
selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu yaitu faktor pendorong adanya persatuan dan kesatuan. Di antaranya itu ada peristiwa Sumpah Pemuda. Tentunya kalian sudah tahu, peristiwa Sumpah Pemuda itu mengumpulkan para pemuda terpelajar di Indonesia untuk bersatu melawan penjajah pada masanya. Terus yang kedua ada Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan ideologi negara Indonesia. Jadi, apapun yang dilakukan kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga itu adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, walaupun negara Indonesia itu wilayahnya sangat luas, tetapi kita harus memegang teguh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Di antaranya ini ada 5 faktor. Walaupun di Indonesia ada faktor penghambat, tetapi kalau kita melaksanakan kehidupan memegang faktor pendukungnya, pasti faktor penghambat ini akan bisa ditekan. Contohnya, kita menerapkan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pastilah persatuan dan kesatuan di Indonesia ini akan seimbang. Jadi faktor penghambat ini bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, sekarang kita akan membahas perilaku seperti apa sih untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, kalian pun dapat mewujudkan sikap menjaga keutuhan NKRI dengan di rumah saja. Karena pada saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona. Jadi, dengan kalian di rumah saja, dengan kalian melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah, itu juga salah satu wujud sikap kalian menjaga keutuhan NKRI. Jadi, tetap semangat untuk di rumah saja. Oke, sekian materi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.